warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salza Lailatul Isra, NIM 7101420137. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inovatif, yaitu model seminar Socrates. Teman-teman pasti bertanya kan, gimana sih metode pembelajaran dengan model seminar Socrates itu? Nah, maka dari itu simak terus video ini, oke? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran seminar Socrates. Jadi, model pembelajaran seminar Socrates adalah model pembelajaran dengan format diskusi atau pertanyaan. Nanti ada sebuah kelompok yang mengajukan sebuah pertanyaan dan ada juga kelompok yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jawaban ini nanti berdasarkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran mereka yang didasarkan oleh teks bacaan tertentu. Metode seminar Socrates ini juga disebut dengan dialog intelektual dengan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka tentang sebuah teks atau bahan bacaan yang diberikan. Kemudian langkah-langkah atau sintaks dalam metode pembelajaran seminar Socrates. Model pembelajaran ini memiliki 4 tahapan atau 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu peserta didik menyiapkan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan bahan bacaan yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, guru membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok dan juga guru nanti membimbing peserta didik untuk mengatur posisi duduk mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik dari kelompok yang satu nantinya memberikan pertanyaan yang ditujukan oleh kelompok kedua. Dan yang keempat adalah kelompok kedua memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok satu ini. Nah, nantinya posisi tempat duduk mereka bisa bertukar posisi. Kelompok satu menjadi kelompok dua yang memberikan jawaban dan kelompok dua menjadi kelompok satu yang memberikan pertanyaan. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup ada gambaran ya tentang metode pembelajaran seminar Socrates ini. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman semua, di sini saya akan menyajikan contoh pembelajaran dengan metode seminar Socrates ini. Jangan lupa untuk tetap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua ya, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas ini yaitu metode pembelajaran seminar Socrates. Jadi Ibu bakal jelasin dulu ya apa itu metode seminar Socrates. Jadi metode pembelajaran seminar Socrates itu adalah model pembelajaran, nanti modelnya adalah diskusi. Jadi nanti kalian akan terbagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok nantinya menyiapkan sebuah pertanyaan dan kelompok lain nanti menjawab pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan tersebut harus sesuai dengan bahan bacaan yang sudah Ibu berikan pada kalian, kayak gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian bisa mengomunikasikan ide, pikiran, gagasan kalian mengenai topik yang akan dibahas ini dengan cara diskusi. Lalu kalian juga diharapkan bisa berpikir secara kritis. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah pembelajarannya supaya kalian nanti paham dengan pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu udah membagikan bahan bacaan tentang persamaan dasar akuntansi di grup kelas. Bisa nanti kalian membaca itu terlebih dahulu. Terus, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Absen nomor 1 sampai absen 10 masuk kelompok 1, absen 11 sampai 20 masuk ke kelompok 2. Nah, habis itu setelah itu nanti kalian duduk sesuai kelompoknya, membentuk lingkaran. Kelompok 1 itu berada di dalam lingkaran kelompok 2. Seperti itu, paham ya? Terus nanti Ibu atau dari kelompok lingkaran dalam ini akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok lingkaran bagian luar. Nah, ketika udah saling
bertanya dan menjawab nanti bisa bergantian. Kelompok 2 sebagai kelompok yang memberi pertanyaan dan kelompok 1 sebagai kelompok yang memberikan jawaban. Baik, sudah cukup jelas semuanya. Sekarang Ibu memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian membaca bahan bacaan yang sudah Ibu share di... Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak semuanya, membacanya sudah cukup. Sekarang silahkan kalian duduk sesuai kelompok kalian. Jadi model duduknya adalah melingkar. Kelompok 1 melingkar dan kelompok 2 duduk melingkar di luar kelompok 1. Jadi ada 2 lingkaran. Silahkan Ibu berikan waktu 5 sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan kalian bersiap untuk diskusi dan sudah menyiapkan pertanyaan dari bahan bacaan yang tadi. Nah, untuk pembuka, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Silahkan yang ingin menjawab. Saya Ila dari kelompok 1 izin dulu, Bu. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang digunakan untuk memproyeksikan kekayaan, hutang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Saya Putri dari kelompok 1 izin bertanya, apa sih prinsip dari persamaan dasar akuntansi dan bagaimana rumusnya? Saya Dewi dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan dari Mbak Putri dari kelompok 1. Prinsip dari persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara aktiva dan juga pasiva. Rumusnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta dalam kata lain adalah aktiva, hutang ditambah modal dalam kata lain adalah pasiva. Kemudian saya dari kelompok 2 ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1. Apa saja sih yang termasuk komponen dalam persamaan dasar akuntansi itu? Baik, terima kasih pertanyaannya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 1 akan menjawab. Komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi yaitu ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Ekuitas itu adalah modal, kewajiban adalah hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti itu kelompok 1. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kalian sudah berdiskusi dengan sangat aktif hari ini. Jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang apa itu persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu merupakan perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu prinsip dalam akuntansi yaitu keseimbangan antara aktiva dan pasiva, sehingga memunculkan rumus aktiva itu harta ya, sama dengan pasiva yaitu hutang ditambah modal. Kemudian komponen-komponen dari persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Dan akun-akun yang termasuk dalam aktiva, contohnya apa saja? Ada kas, piutang, tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang contoh akun pasiva yaitu ada hutang dan beban, kayak gitu. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat aktif. Cukup dari Ibu pembelajaran kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian untuk bisa membuat persamaan dasar akuntansi. Deadline-nya adalah 1 minggu, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mencocokkannya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, contoh implementasi dari metode pembelajaran seminar Socrates. Jadi diharapkan setelah melihat video ini teman-teman bisa paham ya tentang metode pembelajaran seminar Socrates. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.